Hai guys, kali ini kami akan membahas materi mengenai lingkungan dan budaya organisasi. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang terdiri dari Cindy Sitanggap, Eva Aritonang, Maria Lumbat-Siantar, dan Indah Hutagalung. Pengertian lingkungan dan budaya organisasi. Organisasi sebagai kumpulan orang-orang tidak dapat dilepaskan dari lingkungan, karena pada dasarnya organisasi juga merupakan bagian dari lingkungan dan masyarakat. Sebagai contoh, sebuah keluarga atau rumah merupakan bagian dari lingkungan rukun tetangga atau RT, rukun warga atau RW, hingga lingkungan yang lebih besar lagi. Budaya organisasi merupakan nilai-nilai dan norma yang dianut dan dijalankan oleh sebuah organisasi terkait dengan lingkungan di mana organisasi tersebut menjalankan kegiatannya. Budaya organisasi penting sekali untuk dipahami karena banyak pengalaman menunjukkan bahwa ternyata budaya organisasi ini tidak saja berbicara mengenai bagaimana sebuah organisasi bisnis menjalankan kegiatannya sehari-hari, tetapi juga sangat mempengaruhi bagaimana kinerja yang dicapai oleh organisasi bisnis. Macam-macam lingkungan organisasi. Pertama, lingkungan internal organisasi. Dalamnya ada yang pertama, pemilik organisasi atau owners. Pemilik organisasi adalah mereka yang secara historis maupun hukum dinyatakan sebagai pemilik akibat adanya penyertaan modal, ide, maupun berdasarkan ketentuan lainnya dinyatakan sebagai pemilik organisasi. Organisasi perlu memahami bahwa pemilik organisasi karena setiap pemilik memiliki tujuan yang hendak dicapainya melalui kepemilikannya atas organisasi. Kedua, ada tim manajemen atau board of management of directors. Tim manajemen adalah orang-orang yang menurut para pemilik organisasi perusahaan dinyatakan atau ditunjuk sebagai pengelola organisasi dalam aktivitasnya sehari-hari untuk suatu periode tertentu. Orang-orang ini bekerja secara profesional berdasarkan tugasnya masing-masing dan dalam periode tertentu harus melaporkan setiap kegiatannya pada pemilik perusahaan. Ketiga, para anggota atau para pekerja yang biasa disebut employees. Pada anggota atau para pekerja dalam sebuah organisasi merupakan unsur sumber daya manusia yang sangat dominan dalam sebuah organisasi. Para pekerja inilah yang sehari-hari bergelut dengan aktivitas operasional perusahaan dan menjalankan tugas-tugas keseharian. Para pekerja merupakan aset bagi perusahaan. Keempat, lingkungan fisik organisasi atau physical work environment. Pemilik organisasi, pekerja, dan tim manajemen merupakan orang-orang atau sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan. Organisasi memiliki sumber daya yang tidak hanya orang-orang, tetapi juga sumber daya uang atau financial resource, sumber daya alam atau natural resource, maupun sumber daya informasi atau informational resource. Keseluruhan ini dapat dikategorikan sebagai lingkungan fisik organisasi perusahaan. Lingkungan eksternal organisasi ada dua, yaitu mikro dan makro. Lingkungan eksternal organisasi mikro, yaitu 1. Pelanggan. Mereka adalah yang secara langsung memanfaatkan, menggunakan, dan menggunakan permintaan atas barang atau jasa yang ditawarkan oleh organisasi. Dan karena pelanggan inilah menjadi alasan kuat untuk berdirinya sebuah organisasi perusahaan dan beroperasi. 2. Pesaing atau competitor. Pesaing adalah organisasi bisnis lain yang menjalankan bisnis yang sama dengan organisasi yang kita jalankan. Karena bisnis yang dijalankan sama, maka pesaing merupakan tantangan atau sekaligus ancaman yang dihadapi organisasi dalam meraih pelanggan. 3. Pemasok atau supplier. Pemasok adalah pihak yang terkait langsung dalam kegiatan bisnis dari sebuah organisasi, khususnya organisasi bisnis yang melakukan kegiatan produksi barang jadi dari berbagai jenis bahan baku. Sebuah perusahaan sepatu sangat tergantung sekali dengan para pemasok bahan baku sepatu, dari mulai pemasok kulit, lem, pemasok benang, dan sebagainya. 4. Partner strategis atau strategis partner, yaitu perusahaan lain yang menjalankan bisnis berbeda dengan kita, tetapi secara bersama-sama bisa menjadi mitra kita dalam menjalankan bisnis yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Selanjutnya, lingkungan eksternal organisasi makro. Yang pertama, regulator. Regulator adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam menciptakan keadaan dan kegiatan bisnis yang fair dan aman bagi semua pihak yang ingin menjalankan bisnis. Agar keadaan tersebut dapat terwujud, maka
perlu dibuat aturan-aturan main yang dapat disepakati oleh semua pihak di masyarakat. Yang kedua, pemerintah atau government. Pemerintah adalah pihak yang atas legitimasi politik tertentu di suatu negara diangkat dan bertugas untuk mewujudkan masyarakat ke arah yang lebih baik dalam pembangunan di segala bidang. Berdasarkan pengertian ini, maka pemerintah dituntut untuk melakukan kegiatan-kegiatan proaktif, mulai dari pemberian kebijakan, penetapan aturan pemerintah, hingga upaya-upaya antisipasi dan penyelesaian atas berbagai masalah yang ada di masyarakat menuju masyarakat yang lebih baik di segala bidang, baik material maupun spiritual. Yang ketiga, masyarakat umum atau society. Masyarakat umum adalah keseluruhan pihak yang tidak termasuk ke dalam lingkungan-lingkungan yang disebutkan di atas. Masyarakat ini antara lain pelanggan, masyarakat di sekitar perusahaan, dan tokoh masyarakat di mana perusahaan ini berdiri. Termasuk juga masyarakat yang menjadi kontrol apa yang dijalankan oleh perusahaan tersebut. Misalnya lembaga swadaya masyarakat atau LSM, diantaranya YLKI. Yang keempat, kondisi ekonomi. Tingkat inflasi, masalah pengangguran, tingkat pertumbuhan pendapatan nasional, keadaan neraca pembayaran, kondisi pasar saham, serta fluktuasi kurs valuta asing dan suku bunga secara umum adalah beberapa faktor ekonomi yang mempengaruhi praktik manajemen dalam aktivitas bisnis atau dunia usaha. Kestabilan dan pertumbuhan ekonomi akan mendorong perkembangan dunia usaha, dan sebaliknya, perkembangan dunia usaha akan mewujudkan kestabilan dan pertumbuhan ekonomi. Yang kelima adalah kondisi politik dan hukum. Terdapatnya kestabilan politik dan kebijakan pemerintah yang sesuai dapat menciptakan suasana kondusif untuk mengembangkan aktivitas organisasi bisnis di berbagai bidang. Pertimbangan hukum juga perlu diperhatikan perusahaan, antara lain adanya peraturan pemerintah mengenai pembentukan dan pengawasan organisasi yang membatasi kebijakan manajerial, termasuk dalam hal pengelolaan sumber daya manusia. Yang keenam, kondisi sosial budaya. Para manajer perlu memperhatikan adanya perubahan sosial budaya masyarakat, khususnya pola dan tren pasar yang dituju. Manajer perlu menyesuaikan strategi bisnis terutama pemasarannya dengan kondisi nilai-nilai sosial, kebiasaan, dan selera konsumen. Sebagai contoh, saat ini tren nilai dan selera masyarakat perkotaan adalah kembali ke dalam, sehingga perusahaan perlu menyesuaikan strategi pemasarannya, misalnya dengan membuat produk yang alami tanpa bahan pengawet. Yang ketujuh, kondisi demografi. Kondisi demografi mencakup kebiasaan yang berlaku dalam karakteristik fisik dari populasi, seperti jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, lokasi geografis, pendapatan, konsumsi, keluarga. Perubahan pada karakteristik ini dapat berpengaruh pada kebijakan manajemen perusahaan dalam merencanakan, mengkoordinasikan, memimpin, dan mengontrol organisasi bisnisnya. Yang kedelapan, teknologi. Teknologi merupakan salah satu faktor organisasi umum yang paling dramatis atau paling cepat mengalami perubahan. Teknologi pun menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan manajer, terutama dalam hal pengembangan produk. Sebagai contoh, saat ini dinamika industri ponsel dengan berbagai fitur dan manfaat baru dalam waktu yang sangat cepat. Hal ini karena terkait dengan perkembangan teknologi yang terjadi. Dahulu kita hanya mengenal ponsel digunakan untuk menelpon saja. Namun dalam waktu beberapa tahun belakangan ini, dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat, kita dapat menemukan ponsel dengan tambahan fitur kamera, video, kamera, atau bahkan komputer. Kesembilan, globalisasi. Globalisasi adalah salah satu faktor utama yang mempengaruhi organisasi bisnis. Manajer dari perusahaan besar maupun kecil yang ada di dalam negeri semakin ditantang dengan meningkatnya jumlah pesaing sebagai dampak dari adanya pasar global yang merupakan bagian dari lingkungan eksternal. Sekarang kita masuk pada materi lingkungan internasional dan kegiatan bisnis. Lingkungan internasional atau international environment. Lingkungan internasional dapat menjadi peluang sekaligus tantangan atau ancaman bagi kegiatan perusahaan. Sebuah perusahaan perlu memahami lingkungan internasional, terutama jika perusahaan tersebut beroperasi dalam jangka waktu panjang, di mana perubahan ke arah kompetensi global akan semakin dirasakan sebagai sebuah kenyataan yang tidak dapat ditolak. Berbagai bentuk kegiatan bisnis internasional. Pertama, kegiatan ekspor-impor, pasar produk atau produk market. Kedua, lisensi atau licensing. Ketiga, partner strategis. Keempat, investasi langsung. Di antaranya melalui berupa pendirian anak cabang perusahaan di berbagai negara atau subsidiaries.
internasional. Pertama, kontrol dalam perdagangan internasional. Kadangkala lingkungan internasional dalam bisnis belum tentu menjamin sebuah perusahaan yang beroperasi secara internasional akan sukses. Hal ini terkait dengan kepentingan dari suatu negara dalam menjamin selain transaksi bisnis bisa dijalankan, juga kepentingan pebisnis lokal di setiap negara juga terjaga. Ada dua jenis kontrol perdagangan internasional yang biasanya dilakukan oleh setiap negara, yaitu kuota atau pembatasan jumlah barang yang diperjualbelikan secara internasional, dan tarif atau pembebanan pajak kepada setiap barang yang diekspor maupun impor. Kedua, komunitas ekonomi internasional. Kelompok yang terdiri dari berbagai negara yang bersepakat untuk mengurangi kendala-kendala dalam perdagangan internasional. Contohnya NAFTA, AFTA, dan lain sebagainya. Ketiga, perbedaan budaya antar negara. Perusahaan perlu memahami adanya perbedaan budaya di setiap lingkungan yang berbeda, apalagi di lingkungan internasional. Maka perusahaan perlu mengetahui bagaimana cara beradaptasi dan mengetahui kebijakan masyarakat di tempat negara yang berbeda. Pengertian budaya organisasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Sarpin, pengertian budaya organisasi adalah suatu sistem nilai, kepercayaan, dan kebiasaan dalam suatu organisasi yang saling berinteraksi dengan struktur sistem formulanya untuk menghasilkan norma-norma perilaku organisasi. 2. Skichen 2004 mendefinisikan budaya organisasi adalah sebuah pola asumsi dasar yang dapat dipelajari oleh sebuah organisasi dalam memecahkan permasalahan yang dihadapinya dari penyesuaian diri eksternal dan integrasi internal. Telah bekerja dengan baik dan dianggap berharga, oleh karena itu diajarkan kepada anggota baru sebagai cara yang benar untuk menyadari, berpikir, dan merasakan dalam hubungan untuk masalah tersebut. 3. Robbins 2002 mengungkapkan bahwa budaya organisasi merujuk kepada suatu sistem pengertian bersama yang dipegang oleh anggota-anggota organisasi yang membedakan organisasi tersebut dengan organisasi lainnya. Berdasarkan pengertian tersebut, ada karakter tertentu yang dimiliki suatu organisasi sehingga membedakan suatu organisasi dengan organisasi lainnya. Karakteristik tersebut dibagi dalam beberapa tingkat, yaitu yang pertama, inovasi dalam pengambilan risiko, yang kedua, pengertian terhadap detail, yang ketiga, orientasi terhadap hasil, yang keempat, orientasi kepada individu, yang kelima, orientasi terhadap kelompok, yang keenam, agresivitas, 7, stabilitas. Yang keempat adalah Kreiter dan Kinichki 2001 mengatakan budaya organisasi adalah suatu wujud anggapan yang dimiliki, diterima secara implin oleh kelompok dan menentukan bagaimana kelompok tersebut merasakannya, pikiran, dan berinteraksi terhadap lingkungannya yang ragam. Berdasarkan pengertian tersebut, budaya organisasi memiliki 3 karakteristik antara lain. Yang pertama, budaya organisasi diberikan kepada karyawan baru melalui proses sosialisasi. Yang kedua, mempengaruhi perilaku karyawan di tempat kerja. Dan yang ketiga, berlaku pada 2 tingkat yang berbeda, masing-masing tingkat beragam dalam kaitannya dengan pandangan keluar dan kemampuan bertahan terhadap perubahan. Teori budaya organisasi. Teori budaya organisasi merupakan sebuah teori komunikasi yang mencangkup semua simbol komunikasi, yakni tindakan rutinitas dan percakapan serta makan yang dilekatkan orang terhadap simbol tersebut. Dalam perusahaan, budaya organisasi dianggap sebagai salah satu strategi perusahaan untuk mencapai tujuan dan kekuasaannya. Adapun beberapa asumsi dasar mengenai teori budaya organisasi antara lain. Yang pertama, asumsi terhadap nilai organisasi. Anggota organisasi menciptakan dan mempertahankan persamaan yang sama mengenai realitas organisasi, sehingga pemahaman mereka mengenai nilai-nilai organisasi lebih baik. Yang kedua, asumsi terhadap simbol budaya organisasi. Penggunaan dan interpretasi simbol sangat penting dalam budaya organisasi. Saat orang bisa memahami simbol tersebut, maka seseorang bisa bertindak berdasarkan budaya organisasinya. Yang ketiga, asumsi terhadap budaya yang bervariasi. Setiap perusahaan pasti memiliki budaya organisasi yang bervariasi
dan interpretasi tindaknya juga beragam. Karena setiap organisasi memiliki budaya yang berbeda-beda, setiap individu dalam organisasi tersebut juga menafsirkan budaya organisasinya secara berbeda. Tapi, perbedaan budaya dalam organisasi justru seringkali menjadi kekuatan dari organisasi tersebut. Selanjutnya, fungsi budaya organisasi. Yang pertama, meningkatkan rasa kepemilikan. Budaya organisasi berfungsi sebagai identitas yang meningkatkan rasa kepemilikan dan royalitas bagi seluruh anggotanya. Rasa kepemilikan berarti penerimaan sebagai anggota atau bagian dari sesuatu. Misalnya, suatu organisasi sangat menekankan budaya kedisiplinan, maka anggotanya akan memiliki identitas bahwa mereka kumpulan orang-orang yang disiplin. Yang kedua, alat untuk mengorganisir. Fungsi budaya organisasi yang kedua merupakan sebuah alat untuk mengorganisir setiap anggota atau karyawan suatu perusahaan. Maksudnya mengorganisasi atau mengatur suatu kelompok agar membentuk suatu kesatuan. Nilai-nilai dan norma-norma dalam budaya organisasi bisa menjadi batasan-batasan yang harus dipahami dan dipatuhi semua anggotanya. Hal ini bisa membedakan antara satu organisasi dengan organisasi lainnya. Yang ketiga, meningkatkan kekuatan organisasi. Budaya organisasi memiliki fungsi untuk meningkatkan kekuatan nilai suatu organisasi. Maksudnya, meningkatkan kualitas suatu organisasi melalui nilai-nilai dan norma-norma yang ada dalam budaya organisasi tersebut. Karena itu, budaya organisasi juga dikenal sebagai pedoman dalam menyatukan organisasi dengan memberikan standar tepat mengenai tutur kata dan tingkah laku para anggotanya. Yang keempat, mengontrol perilaku. Fungsi budaya organisasi sebagai mekanisme dalam mengontrol perilaku setiap anggota di dalam maupun di luar lingkungan organisasi. Nilai-nilai dan norma dalam budaya organisasi bisa memandu dan membentuk sikap serta perilaku karyawannya. Perilaku adalah serangkaian tindakan yang dibuat oleh individu, organisme, sistem atau entitas buatan dalam hubungannya dengan diri sendiri atau lingkungannya yang mencakup sistem atau organisme lain di sekitarnya serta lingkungan fisik. Selanjutnya yang kelima, mendorong kinerja anggota. Budaya organisasi juga berfungsi membantu mendorong seluruh anggota organisasi atau karyawan perusahaan untuk meningkatkan performa kerja, baik itu dalam jangka pendek maupun jangka panjang, sehingga budaya organisasi akan mendorong para anggota agar lebih mengedepankan kepentingan organisasi dibandingkan kepentingan pribadi. Jadi, mereka lebih sadar bahwa kepentingan bersama harus lebih diprioritaskan. Yang keenam, menentukan tujuan organisasi. Budaya organisasi berfungsi sebagai alat untuk menentukan arah atau hal-hal yang bisa dilakukan dan tidak. Tujuannya adalah penjabaran dari visi dan misi yang ingin dicapai oleh suatu organisasi atau perusahaan. Jenis-jenis budaya organisasi. Yang pertama ada budaya organisasi yang kuat. Budaya organisasi yang kuat adalah jenis budaya organisasi yang mengacu pada kondisi di mana karyawan bisa menyesuaikan diri, menghormati kebijakan organisasi, dan mematuhi semua pedoman organisasi. Setiap anggota akan merasa sangat menikmati pekerjaannya dan menganggap setiap pekerjaannya sebagai pengalaman baru dalam budaya organisasi yang kuat. Artinya, mereka akan menerima peran dan tanggung jawabnya di sebuah organisasi atau perusahaan dengan sepenuh hati atau sukarela. Yang kedua ada budaya organisasi yang lemah. Budaya organisasi yang lemah adalah jenis budaya organisasi yang setiap anggotanya menerima peran dan tanggung jawabnya hanya karena rasa takut kepada pimpinannya. Mereka takut dengan segala macam kebijakan organisasi, sehingga mereka lebih menganggap organisasi sebagai platform untuk pencurian penghasilan. Tetapi mereka juga tidak merasa terikat dengan organisasi atau perusahaan tersebut. Jenis-jenis budaya organisasi menurut para ahli. Menurut Neo and Modi, tahun 1996, budaya organisasi terbagi menjadi dua tipe, antara lain budaya organisasi yang terbuka dan partisipatif. Budaya organisasi yang terbuka dan partisipatif ditandai dengan adanya pencapaian tujuan yang lebih tinggi dan rasa saling percaya pada bawahan atau anggota organisasi. Budaya organisasi yang terbuka dan partisipatif juga memiliki sifat komunikasi yang lebih terbuka, kepemimpinan yang suportif dan perhatian, penyelesaian masalah yang bersama, otonomi pekerja, serta berbagai segala informasi. Yang kedua, budaya organisasi yang tertutup dan otokratis. Budaya organisasi yang tertutup dan otokratis ditandai dengan adanya pencapaian tujuan yang tinggi, tetapi tidak didukung dengan rasa saling percaya. Maksudnya, pencapaian tujuan dari organisasi ini lebih dipaksa oleh pemimpin ke anggotanya. Bahkan, budaya organisasi yang tertutup ini
sifat kepemimpinan autokrasi yang kuat. Karakteristik budaya organisasi. Yang pertama, inovasi dan keberanian mengambil risiko. Yang kedua, perhatian terhadap detail. Yang ketiga, orientasi hasil. Yang keempat, orientasi orang. Yang kelima, orientasi tim. Keenam, akrevitas. Dan yang ketujuh, stabilitas. Contoh budaya organisasi. Pertama, kerapian administrasi. Kerapian administrasi termasuk contoh budaya organisasi yang dibutuhkan untuk memperlancar kinerja perusahaan, khususnya terkait dengan surat menyurat, keuangan, pendataan karyawan, daftar barang masuk atau keluar, dan lainnya. Kedua, kedisiplinan. Kedisiplinan juga termasuk contoh budaya organisasi yang melekat pada citra perusahaan sekaligus karakter orang-orang yang sukses dalam menghargai waktu. Misalnya disiplin tidak terlambat datang ke kantor, menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, dan sebagainya. Ketiga, inovasi. Inovasi juga merupakan contoh budaya organisasi anggotanya menciptakan dan mengembangkan ide-ide kreatif dan inovatif demi kemajuan organisasi atau perusahaan tersebut. Inovasi adalah proses atau hasil pengembangan mobilisasi pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman untuk menciptakan atau memperbaiki suatu produk maupun sistem. Yang keempat, pembagian wewenang yang jelas. Pembagian wewenang yang jelas termasuk contoh budaya organisasi, karena itulah kunci keberhasilan sebuah perusahaan. Tanpa adanya pembagian wewenang yang jelas, maka anggota organisasi atau karyawan perusahaan akan kebingungan dan tidak bisa bekerja secara optimal. Pembahasan lengkap tentang pengertian budaya organisasi sampai pada karakteristik dan teorinya semoga dapat diterapkan dalam perusahaan Anda. Hal ini yang mempengaruhi arah jalan dari sebuah organisasi dan juga membangun organisasi yang baik. Contoh studi kasus lingkungan organisasi. Dulu, kantor pos merupakan primadona dalam urusan pengiriman surat dan dokumen. Namun, seiring berjalannya waktu dan perkembangan teknologi yang berkembang sangat pesat, kantor pos mulai terlupakan karena telah muncul berbagai alat-alat berteknologi tinggi yang dapat mempermudah masyarakat untuk mengirim surat ataupun dokumen dengan melalui email, smartphone, dan berbagai sosial media yang menawarkan banyak kemudahan, efektivitas, efisiensi yang dapat dicapai dalam pengiriman surat. Dengan lingkungan eksternal yang telah berubah, yang dipengaruhi oleh kemajuan teknologi, stakeholder yang berperan dalam kantor pos mengambil suatu kebijakan atau langkah yang dibuat agar kantor pos tidak mati begitu saja dan dapat kembali menjadi pilihan masyarakat. Langkah tersebut adalah dengan menciptakan kemudahan melakukan berbagai pembayaran, berbagai tagihan, pengiriman paket, pengiriman uang, dan lain sebagainya yang dapat dilakukan hanya di satu tempat, yaitu kantor pos. Di sini kita dapat melihat bahwa lingkungan mendorong terjadinya suatu perubahan dalam organisasi, di mana perubahan yang terjadi tersebut mendukung organisasi untuk bergerak maju dan mendesak terbentuknya terobosan baru yang dapat mencegah suatu organisasi berhenti. Karena ketidakmampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan yang semakin hari semakin pesat dengan munculnya berbagai teknologi yang mempermudah pekerjaan masyarakat. Contoh studi kasus budaya organisasi. Terdapat pada Lion Air, didirikan oleh Kusnan dan Rusty Kirana. Perusahaan maskapai penerbangan Lion Air memiliki reputasi budaya organisasi yang cukup baik. Faktanya, Rusty sering melakukan pertemuan informal dengan para karyawan untuk mendiskusikan ide-ide yang dapat meningkatkan pengembangan perusahaan. Budaya transparansi ini sering dipuji dan menjadi inspirasi bagi para karyawannya. Belajar dari perusahaan Lion Air, kita perlu memahami bahwa dengan memberikan kebebasan kepada karyawannya dalam berpendapat dapat memudahkan kultur positif terbentuk antara karyawan dan perusahaan. Selain itu, perusahaan maskapai penerbangan ini juga sering mengajak para karyawannya untuk mengikuti kelas pelatihan. Jadi, kesimpulan yang dapat kita simpulkan dari materi ini yaitu setiap organisasi, tidak terkecuali organisasi bisnis, akan berhadapan dengan lingkungan, di mana setiap kegiatan menjalankan. Lingkungan organisasi dapat berupa lingkungan internal maupun lingkungan eksternal makro dan eksternal mikro. Budaya organisasi pada dasarnya merupakan nilai atau norma yang diyakini oleh sebuah organisasi dalam mencapai tujuannya. Organisasi bisnis akan berhadapan dengan lingkungan organisasinya, baik lingkungan secara langsung dan dipengaruhi
dipengaruhi oleh kegiatan organisasi bisnis maupun lingkungan yang secara tidak langsung terkait dengan organisasi bisnis. Etika dalam dasarnya adalah studi mengenai tanggung jawab moral yang terkait dengan apa yang dianggap benar dan apa yang dianggap salah. Jadi, sekian video pembelajaran dari kami. Jika ada kesalahan dalam pemaparan materi kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.